Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Nurul Arisyatul Mukarromah dan ada rekan saya yaitu Mbak Sri Wahyuni. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai anggaran fleksibel, varian biaya overhead dan pengendalian manajemen. Nah, kita langsung saja masuk ke slide yang pertama, yaitu ada perencanaan biaya overhead variabel dan tetap. Nah, untuk perencanaan biaya overhead variabel, di sini dijelaskan bahwa di dalam perencanaan biaya overhead variabel manager harus menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah bagi produk atau jasa. Nah, hal ini bertujuan agar dapat menghasilkan perencanaan biaya overhead yang efektif. Nah, dengan fokusnya manajer terhadap aktivitas yang hanya menciptakan produk dan jasa, itu nanti diharapkan akan menghasilkan produk dan jasa yang memiliki kualitas yang baik. Oleh karena itu, biaya overhead variabel ini nanti akan berhubungan dengan penyerahan produk atau jasa kepada pelanggan, sehingga diharapkan manajer dapat memberikan dan menciptakan produk dan jasa yang berkualitas. Contohnya itu seperti ketika menghasilkan 1000 jaket yang memiliki kualitas baik, maka biaya penggunaan mesin itu menjadi hal utama yang perlu diperhatikan oleh manajer. Selanjutnya kita masuk ke perencanaan biaya overhead tetap. Nah, di sini pada perencanaan biaya overhead tetap dapat dikatakan bahwa hampir sama dengan perencanaan biaya overhead variabel, di mana biaya overhead tetap ini hanya merencanakan untuk menjalankan aktivitas penting dan kemudian merencanakannya agar efisien dalam menjalankan atau menjalankannya. Nah, atau dapat dikatakan bahwa itu menghilangkan biaya yang tidak dapat memberikan nilai tambah. Nah, dengan memilih tingkat kapasitas atau isu-isu yang tepat, nanti itu diharapkan dapat menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang. Nah, contohnya itu seperti mengatur vendor agar dapat mengirimkan barang dengan tepat waktu sehingga perusahaan tidak perlu menyewa gudang lagi. Selanjutnya kita masuk untuk ke slide yang ketiga, yaitu ada mengembangkan tarif biaya overhead variabel yang dianggarkan. Di sini terdapat beberapa langkah mengenai tarif alokasi biaya overhead variabel yang dianggarkan. Yang pertama itu ada langkah yang pertama, memilih periode yang akan digunakan untuk anggaran. Nah, di sini kita contohkan pada perusahaan web. Di sini perusahaan web itu menggunakan periode 12 bulanan untuk menghadapi pengaruh musiman. Selanjutnya untuk langkah yang kedua itu memilih dasar alokasi biaya yang akan digunakan dalam mengalokasikan biaya overhead ke output yang dihasilkan. Nah, contohnya itu pada perusahaan web, di mana pada perusahaan web ini manajer itu mempercayai bahwa proses perencanaan jam mesin itu adalah salah satu pemicu timbulnya biaya overhead manufaktur variabel. Nah, untuk contohnya itu bahwa pada tahun 2006 perusahaan web itu menganggarkan 144 jaket untuk output yang dapat dihasilkan dengan membutuhkan 0,40 jam mesin per unit output aktual. Nah, sehingga untuk anggaran yang dibutuhkan oleh web itu sebesar 57.600, di mana 57.600 itu dihasilkan dari 0,40 dikali 144.000 jam mesin. Selanjutnya kita masuk ke langkah 3, di mana mengidentifikasi biaya overhead variabel yang terkait dengan setiap dasar alokasi biaya. Di sini untuk perusahaan web itu mengelompokkan dalam satu pool biaya overhead manufaktur variabelnya, termasuk biaya energi, pemeliharaan mesin, dukungan teknik, bahan tidak langsung, dan tenaga kerja manufaktur tidak langsung. Nah, untuk contohnya mengenai total biaya overhead manufaktur variabel yang dianggarkan web pada tahun 2006 itu sebesar 1.728.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah yang terakhir, yaitu ada menghitung tarif per unit dari setiap dasar alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya overhead variabel ke output yang dihasilkan.
Nah, di sini dicontohkan pada perusahaan web di mana untuk mengalokasikan biaya overhead manufaktur variabelnya itu diperoleh dari total biaya overhead manufaktur variabel yang dianggarkan sebesar 1.728 yang dibagi dengan anggaran web pada tahun 2006 sebesar 57.600 sehingga menghasilkan perkiraan tarif sebesar $30 per jam mesin standar seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke varian biaya overhead variabel. Yang akan kita bahas pertama itu adalah analisis anggaran fleksibel, di mana varian anggaran fleksibel overhead variabel ini digunakan untuk mengukur perbedaan antara biaya overhead aktual dengan jumlah variabel overhead yang dianggarkan. Adapun rumus yang digunakan itu adalah biaya aktual yang terjadi dikurangi jumlah anggaran fleksibel. Nah, di sini dijelaskan bahwa pada perusahaan web itu biaya aktual yang terjadi itu sebesar $130.500 dan untuk jumlah anggaran fleksibel itu sebesar $120, sehingga dijelaskan bahwa varian anggaran fleksibel yang tidak menguntungkan itu sebesar $10.500. Mengapa? Karena biaya overhead manufaktur variabel aktual di web itu melebihi jumlah anggaran fleksibel sebesar $10.500 itu. Nah, untuk mengetahui jumlah angkanya itu, kita dapat melihat di halaman 306 mengenai data yang dimiliki oleh web perusahaan web. Seperti itu. Lalu kita masuk ke varian efisiensi overhead variabel. Nah, varian efisiensi overhead variabel ini merupakan perbedaan antara kuantitas aktual dari dasar alokasi biaya yang digunakan dan kuantitas yang dianggarkan dari dasar alokasi biaya yang seharusnya digunakan untuk membuat output aktual. Nah, di sini rumusnya yaitu kuantitas aktual yang digunakan untuk output aktual dikurangi kuantitas yang dianggarkan untuk output aktual dikali dengan biaya overhead variabel yang dianggarkan per unit dasar alokasi biaya. Kita masuk ke dalam contohnya. Kita sebelumnya silahkan dilihat pada data 306 bahwa kuantitas aktual yang digunakan untuk output aktual itu sebesar 4.500 jam. Sedangkan untuk kuantitas yang dianggarkan dari dasar alokasi biaya overhead variabel yang disediakan untuk output aktual itu diperoleh dari 0,40 jam per unit dikali 1000 unit. Lalu dikalikan biaya overhead variabel yang dianggarkan per unit dasar alokasi biaya sebesar $30 per jam, sehingga menghasilkan $15.000. Nah, di sini dijelaskan bahwa varian efisiensi overhead variabel itu terjadi karena perbedaan antara kuantitas aktual itu tadi sebesar 4.500 dan kuantitas yang dianggarkan 4.000 jam dari dasar alokasi biaya. Seperti itu. Penjelasan itu tadi itu bahwa web akan menunjukkan apakah tenaga kerja manufaktur langsung itu yang digunakan per jaket lebih banyak atau lebih sedikit dari yang dianggarkan untuk output aktual yang dihasilkan. Seperti itu. Nah, varian efisiensi overhead variabel yang tidak menguntungkan itu sebesar 15.000 dari perhitungan tadi yang sudah kita jelaskan. Nah, itu artinya bahwa jam mesin aktual sebesar 4.500 jam itu ternyata lebih tinggi dari jam mesin yang dianggarkan sebesar 4.000 jam yang disediakan untuk membuat 10.000 jaket. Nah, kita langsung saja masuk ke slide yang selanjutnya, yaitu ada varian pengeluaran overhead variabel. Nah, di sini varian pengeluaran overhead variabel adalah perbedaan antara biaya overhead variabel aktual per unit dasar alokasi biaya dan biaya overhead variabel yang dianggarkan per unit dasar alokasi biaya yang dikalikan dengan kuantitas aktual dasar alokasi biaya overhead variabel yang digunakan untuk output aktual. Nah, dapat dikatakan bahwa yang
Varian esensiasi overhead variable itu digunakan untuk menghitung kuantitas, sedangkan untuk varian pengeluaran overhead variable ini digunakan untuk menghitung biaya. Nah, langsung saja kita masuk dengan rumus biaya overhead variabel aktual per unit dasar alokasi itu sebesar 29 per jam mesin dikurangi dengan biaya overhead variabel yang dianggarkan per unit dasar alokasi yaitu sebesar $30 per jam mesin dikalikan dengan kuantitas aktual dasar alokasi biaya overhead variabel yang digunakan untuk output aktual itu sebesar 4.500 jam mesin yang menghasilkan $4.500 F. Yang ini yang artinya bahwa biaya overhead variabel aktual per alokasi biaya sebesar 29.000 itu dibandingkan dengan biaya overhead variabel dianggar per unit alokasi biaya jam yang menghasilkan jam mesin 4.500 itu lebih besar dan jumlah anggaran fleksibel sebesar 4.500. Nah, jadi penjelasan tersebut dijelaskan bahwa terdapat alasan mengapa kenaikan persentase terjadi. Yang pertama, harga aktual input individual yang tercakup dalam biaya overhead variabel itu misalnya energi, terus ada indirect labor, indirect material itu lebih rendah dari harga yang dianggarkan. Untuk yang kedua, persentase kenaikan kuantitas aktual itu pos individual dalam pool biaya overhead variabel lebih kecil dari persentase kenaikan jam mesin. Dan untuk yang ketiga itu manajer harus memahami penyebab perbedaan harga aktual dari pos biaya variabel overhead dengan harga yang dianggarkan. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sri Wahyuni. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih.